Fungsi ilmu itu menunjukkan kepada jalan kebenaran. Jadi Rasul itu bersabda bahwa Islam itu yang malamnya seperti siang. Ilmu Islam itu jelas sekali. Jadi kalau ada orang Islam kok masih bingung dengan keislamannya, ya maaf berarti mungkin barangkali belum tahu. Ini masih perlu banyak ngaji, perlu banyak sharing dan seterusnya. Sehingga betul-betul ditemukan Islam itu jelas. Loh kok ada Islam ini, ada Islam Nusantara, Islam liberal, ada Islam kejawen, ada Islam, wah macam-macam Islam itu. Pak gawe Islam model apapun yang datang dari Allah tidak mungkin bisa berubah dan tidak mungkin bisa dirubah. Karena semua ilmu mau dibikin apapun yang tidak bisa dibohongi itu di sini. Buat huli jannati tidak bisa. Hasilnya masuk ke dalam jannahnya Allah itu kan juga melalui proses tatmainul qulubnya di dunia. Coba sekarang saya mau tanya, orang galau, resah, gelisah karena apa? Karena Allah mungkin nggak? Nggak mungkin. Dunia loh, saya bilang dunia loh, bukan akhirat loh. Naik akhirat, ya. Tapi naik di dunia, ada galau, resah, gelisah, itu pasti bukan karena Allah. Mungkin cara pandangnya, cara berpikirnya bisa jadi. Lah keresahan-keresahan ini bisa selesai kalau dia itu dengan zikir. Salah satunya loh ya, selesai kalau dengan zikir. Galau, resah, gelisah nggak ada semua. Tapi heran juga ada orang mengatakan, saya sudah berzikir Pak Ustadz, tapi saya masih resah, gelisah, galau. Ya berarti zikirmu keliru. Kenapa ini anak saya suruh sholat, gak mau. Malah sholatnya itu siang. Sholatnya itu kalau bangun subuh jam 8. Dia ambil wudhu sholat subuh. Ditanya sama ibunya, lah ke sholat apa? Sholat duha apa? Enggak, saya sholat subuh. Lah yang mana kok sholat subuh? Ya wis rapat sholat sisan. Coba, jengkel kinda. Wah, ini bingung ibunya, gimana nih Pak? Kayak gini ya, jenengan kok maksa orang? Enggak bisa. Kamu itu makhluk, dia makhluk, enggak bisa memaksa. Yang bisa memaksa hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Lah tugas kita itu membina, membimbing, mengarahkan anak. Oh, posisi ini tekan sakmono, ya udah diikuti gitu, bukan melegalkan loh ya. Yang namanya mengikuti kan sesuai dengan akalnya dia, sesuai dengan pemahamannya dia. Nanti baru diarahkan. Karena memang harus sabar, namanya dakwah itu. Entah orang tua kepada anaknya, anaknya kepada orang tuanya, suami ke istri, istri ke suami dan seterusnya, itu memang butuh kesabaran ekstra. Nggak bisa seperti membalikkan tangan, ini nggak bisa. Karena yang dinilai oleh Allah bukan hasilnya, apa? Usahanya. Lah kesalahan kita kadang-kadang ketika menilai dakwah itu apa? Hasilnya, wah kayak di sana itu bisa berhasil begini. Misalnya Ustadz siapa tuh yang Papua itu yang terkenal dengan dakwah sabun, siapa? Ustadz Fadlan ya, Fadlan Karamatan itu bukan langsung teko terus wong do syahadat, enggak begitu, itu melalui proses yang begitu panjang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai masuk Islamnya pun melalui proses yang begitu panjang, juga dengan doa. Nah, ini yang paling penting. Nah, kita itu justru malah fokusnya pada hasil, prosesnya dia lupa bahwa yang memberikan sebuah hasil adalah Allah. Bikin galonya karena kita meninggalkan Allah. Ini tazkiyatun nufus loh. Karena apa? Hasil tazkiyatun nufus adalah tatmainul qulub. Hasilnya di situ. Mau bicara sabar, mau bicara tawakal, mau bicara ikhlas, mau bicara apapun, tatmainul qulub. Jadi kalau menghasilkan kegalauan berarti ada yang salah dalam memahami persoalan. Begitu dia fitrahnya sudah tidak kembali kepada Allah, maka dia pasti menghasilkan galau, resah, gelisah, stres, depresi, macam-macam lah. Kalau dalam ilmu psikologi itu waham apa itu namanya, halusinasi. Saya betul-betul melihat ayat Allah secara kauniyah bahwa orang yang cinta dunia itu gila. Sampai ulama mengatakan orang mabuk dunia itu lebih berbahaya daripada mabuk khamr. Mabuk khamr itu paling 2 jam, 3 jam dia tidur sadar, gak biur banyu sadar. Coba orang yang cinta sama dunia. Misalnya ini dundang adzan Allahu Akbar, wis 15 menit wis rampung dene sing ngedoli terus gak biur banyu mau kapakno sampean. Wes itu dibalas balang arit sampean. Lah sadarnya kapan? Hatta zurtumul maqabir. Setelah dia mati baru dia sadar. Orang mati yang sudah masuk dalam kubur itu cita-citanya cuma satu apa? Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kembalikan saya lagi ke dunia gitu. Kenapa engkau matikan aku sekarang? Mundur sithik, saya akan beramal soleh. Bahasa sayanya, saya kalau bertanya, lah kowe terus ngopo wae gitu loh. Selama urip ki ngopo?
Wah, aku neng pasar ya, waktu kuntek neng pasar. Habis sudah. Serah sempat ngaji. Ya udah, nyesel akhirnya. Jadi Islam itu akan menunjukkan kepada jalan kebenaran. Karena kebenaran itu datangnya dari mana? Kenapa kebenaran tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi? Karena al-haqqu min rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu datangnya dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah tidak bisa dirubah, tidak bisa ditipu. Untuk itu jangan kamu ragu kalau itu datangnya dari Allah. Tatmainul qulub yang ngasih siapa? Allah ya. Karena dia tadi melakukan proses berilmu, zikir, hatinya tentrem. Terus ada orang galau, hatinya ditenang-tenang kayak iso ndak? Nggak bisa. Itu ndak bisa dibuat-buat. Galau itu, ya memang manusia ada masanya galau. Tapi kalau tahu ilmunya kan segera dikembalikan. Maksud saya begitu. Nggak mungkin lah orang nggak galau, tenang terus itu. Nggak mungkin. Mesti ada galunya. Karena ada kekhawatiran, rasa khawatir tetap ada. Allah berikan. Ya kan? Rasa galau tetap ada. Nanti ujiannya apa? Saat engkau galau larinya kemana? Kan ujian itu. Kamu dikasih akal, milihnya kemana nih? Ke jalan yang mana? Ayo, kemana kira-kira? Ke diskotik atau ke masjid? Enak kan? Ke diskotik atau ke masjid kira-kira? Minum minuman keras atau minum air putih? Baca komik atau baca Quran? Ada pilihan-pilihan. Oh, yang mengantarkan kepada kebenaran itu ya karena zikir, berarti ya sudah kita amalkan zikir. Pertama saya mengamalkan itu, tapi begitu mengamalkan nggak langsung bisa juga. Apa iya sih zikir bisa menggembirakan, kemudian menenteramkan jiwa? Awalnya nggak bisa. Baca Quran kok ya sih galau ngopo tuh ya. Terus belajar diasah kan wajar toh. Jadi kan kalau misalnya ngasah peso itu kalau nggak kulino kan kok landep-landep ya. Mungkin caranya nggak ngerti. Tapi orang yang ahli langsung landep karena sudah biasa. Lah sama orang zikir yang menyebabkan tatmainul qulub itu kan sudah terbiasa begitu. Itulah kebenaran. Kebenaran yang dijanjikan oleh Allah. Makanya disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan mudahkan paham dalam urusan din. Kalau saya memahami, dipahamkan dalam urusan jenengan ketika mencari ilmunya, dimudahkan dalam mengamalkannya, dimudahkan menyampaikannya. Itu kalau Allah sudah kehendaki kebaikan. Pertanyaannya, kenapa Allah ngasih baik sama kita? Karena kita pengen baik. Jadi kebaikan yang datang dari Allah bukan ujuk-ujuk Allah ngasih, tapi ada usaha. Usaha pengen jadi baik, baru Allah kasih baik. Di Quran surat Ar-Ra'du 13 ayat 28. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum apabila kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Jadi jelas. Berarti kuncinya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Makanya kalau orang itu udah berusaha gagal itu bukan karena orang lain yang menyebabkan, tapi dirinya sendiri. Jadi kalau kita mengingat sebuah kebaikan, lalu ternyata yang dilakukanlah keburukan, nyambung enggak kepada kebaikan? Enggak nyambung. Pengen barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Cara nyari duitnya masalah. Enggak mungkin. Oke ya? Baik. Nah, makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengidentikan kebodohan sebagai penyakit. Artinya apa? Ketidaktahuan tentang kebenaran itu merupakan bagian daripada penyakit. Lah obatnya apa? Obat bodoh apa? Berilmu. Bisanya tahu ilmu bertanya. Ya, awalam yakun sifaul ghabi as-su'al. Bertanya itu bagian dari belajar. Jangan malu kalau bertanya ilmu. Kalau mau tanya ilmu ya tanyakan aja. Gitu ya. Yang nanti orientasinya ilmu itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah, menenteramkan.